Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor-kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Negara ya, Lantas, bagaimana awal mula kasus dugaan korupsi tersebut terkuak? Kasus ini berawal dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Namun dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan tersangka RS, SDS, dan AP yang merupakan petinggi di anak perusahaan Pertamina melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Pengondisian yang dilakukan para tersangka itu membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Bahwa pada periode 2018 sampai dengan periode 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Lalu ditemukan adanya perbuatan jahat antara subholding Pertamina dengan broker dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Para tersangka diduga mengincar keuntungan dengan memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Menindaklanjuti temuan tersebut, penyidik Kejagung memeriksa sejumlah saksi dan ahli hingga akhirnya menetapkan beberapa tersangka. Total ada sebanyak 7 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Para tersangka itu pun memiliki peran masing-masing dalam kasus ini. Rifa Siahaan atau RS yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga bersama SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Rapat itulah yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Ketiganya juga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Kemudian YF, pejabat PT Pertamina International Shipping, melakukan markup kontrak pengiriman pada saat impor minyak mentah dan produk kilang melalui tempatnya bekerja. Akibatnya negara harus membayar fee sebesar 13 hingga 15% yang menguntungkan tersangka MKAN. 13-15%. Sementara tersangka DW bersama GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk bisa memperoleh harga tinggi saat syarat belum terpenuhi. Selain itu, GRJ dan DW juga mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka Rifa Siahaan untuk produk kilang. Terkait kasus dugaan korupsi ini,
PT Pertamina menyatakan menghormati langkah Kejagung dalam menjalankan proses hukum. Pertamina juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu proses hukum agar berjalan lancar. Ya, itulah berita mega korupsi terbaru yaitu di Pertamina. Itu